Presiden. Pak Presiden. Wakil Presiden ya? Benar, Wakil Presiden. Jadi Presiden sama Gubernur, Pak. Saya lebih rendah, Pak. Kok nggak ada fotonya di atas ini? Itu nunggu ya keputusan MK ya. Sampai mana tadi? Baik, sebelumnya saya izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Atika. Alhamdulillah kita kemarin sempat bareng tanpa disengaja dari Qatar menuju Yordania ya Pak ya. Iya, satu pesawat kita. Iya Pak, betul sekali. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, kaifa halukum ya sayyidi? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Sekarang jangan kalah dong sama Pak Anies. Kaifa halukum ya ayyuhat talaba? Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya cerah semua Pak mukanya nih, alhamdulillah. Iya, memang air dingin dan udara dingin itu mencerahkan. Kalau bangun pagi ketemu air dingin langsung gitu, hilang semua ngantuk. Betul, padahal kalau teman-teman tahu Pak Anies itu baru nyampe di bandara tadi malam itu jam 12. Jadi kami sampai demi teman-teman semua. Jadi setelah ini walaupun udara yang sangat dingin, tolong tatap terus Pak Anies. Kapan lagi kita tatap Pak Anies secara langsung ya kan? Nah, tatap terus, dengarkan, simak dengan seksama. Insya Allah tema yang sudah disiapkan panitia, ini tema yang sangat membawa berkah, keberkahan bagi kita semua. Khususnya kita mahasiswa itu ada satu pepatah, yaitu agent of change, yaitu agen perubahan. Kita harus merubah, yaitu kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, untuk menjadi generasi emas 2045 begitu. Langsung saja kami memberikan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Lebih bagus ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Bapak Ade Fatmo Sarwono. Terima kasih Pak Ade mengkhususkan dari Aman datang ke sini. Beri tepuk tangan untuk Pak Dubes. Bukan sesuatu yang sederhana untuk meninggalkan kota di hari kerja, di saat semua berkegiatan. Terima kasih Pak Dubes. Kemudian kedua, Bung Moderator, Bung Andika dan teman-teman semua di sini, para mahasiswa yang sedang berada di pengasingan jauh dari tanah air, tapi yang jauh itu hanya badannya, hati dan pikiran selalu berada di Indonesia. Ya, memang pesawat nggak bisa bikin pergi pikiran kita, hanya bisa bawa badan kita pergi dari Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Kalau boleh saya tahu di sini, yang berasal dari luar Yordania ada tidak? Mahasiswa Timur Tengah lainnya mungkin Syria, Mesir, Semuanya dari Yordan di sini ya? semua Yordania Pak. Semua Yordan. Alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian, saya bersyukur sekali bisa sampai di sini. Tadi malam tiba persis tengah malam, sampai di kota ini sekitar jam 3 pagi ya, dari pagi, dan suhu udaranya memang dingin. Suhu udara dingin. Pagi ini pun masih lumayan agak dingin. Tapi seperti dibilang tadi, pertemuan kita insya Allah bisa hangat, karena ini adalah pertemuan pikiran, pertemuan hati. Karena itu bisa hangat yang kita rasakan. Nah, saya bersyukur bisa sampai dan
ada tugas yang diberikan oleh panitia. Tugasnya itu tidak sederhana. Apa namanya, Andika? Ini ya, nama temanya coba Andika. Sambil saya buka catatan sebentar. Tema yang diberikan oleh panitia Irbet Expo yaitu Pak, kolaborasi lintas bangsa untuk dunia yang berkeadilan, yaitu tentang perspektif pendidikan dan kemanusiaan. Ya teman-teman sekalian, ini adalah satu tema yang besar sekali kalau kita bicara tentang pendidikan kemanusiaan. Walaupun ini konteksnya global, teman-teman, tapi saya ingin nanti kita akan lebih banyak bicara tentang konteksnya Indonesia. Mengapa? Karena ketika kita bicara tantangan global, maka pada saat yang sama sebenarnya kita bicara tentang tantangan Indonesia. Tantangan yang ada di global itu sama dengan tantangan di Indonesia. Bicara ketimpangan, di kita ini ketimpangan luar biasa. Ketika kita bicara tentang kualitas, disparitas kualitas, maka disparitas kualitas juga luar biasa. Nah, di awal saya ingin sampaikan catatan itu. Lalu kalau boleh tunjukkan slide ketiga. Ini teman sekalian. Bisa kelihatan ya? Yang paling kanan adalah kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang. Anda yang memiliki akses yang sangat tinggi, ada yang rendah dan ada yang di bawah. Yang kita sering lakukan adalah memberikan equality. Yang dibutuhkan adalah memberikan equity. Perbedaannya apa? Kalau memberikan equality, kita memberikan kesetaraan tanpa memperhitungkan latar belakang. Memberikan kesetaraan tanpa memikirkan situasi yang dimiliki oleh siswanya atau keluarga siswanya. Yang penting sama. Nah, equality ini sering kita temukan menghasilkan situasi seperti ini. Dari sisi penyelenggara negara sudah memberikan sesuatu yang sama nampaknya, tapi dampaknya belum. Kalau yang ini kita berbicara tentang memberikan equity. Dalam pendidikan kita harus mendorong pendekatan ini. Tidak mudah, tapi ini yang harus kita dorong. Dan tantangan di Indonesia nanti kita diskusikan di dalam percakapan nanti. Bagaimana kita bisa memberikan akses yang setara agar mereka yang memiliki ketertinggalan akses itu pada akhirnya punya kesempatan yang hampir sama. Ini 3 urusan global. Coba ditunjukkan sebentar. Slide berikutnya 4. Global ada angka yang tidak kecil. 258 juta anak tidak bisa bersekolah. Dan kita punya krisis kemanusiaan, ada kelompok-kelompok bangsa, kami tulis di sini, Palestina, di Suriah, di Yaman yang lebih dekat dengan suasana peperangan daripada suasana persekolahan. Dan ini adalah tantangan besar yang kita hadapi saat ini. Kemudian tantangan ketiga adalah minimnya kolaborasi global untuk pengembangan pendidikan. Negara maju punya sumber daya, negara berkembang punya kebutuhan, tapi kolaborasi tidak terjadi. Pendidikan masih bisa dibilang agenda yang munculnya di tingkat domestik. Kesehatan sudah menjadi agenda yang sering ditangani secara lintas negara kolaboratif. Tapi pendidikan belum. Padahal keduanya sama-sama bicara tentang human capital. Dan inilah yang sebenarnya kita perlu dorong ke depan. Lalu apa peran yang bisa dilakukan? Kami lihat ada 3. Coba slide berikutnya.
Kita tahu bahwa pendidikan ini buka akses dan peluang. Teman-teman semua yang di sini, teman-teman bisa menyaksikan siapa dididik apa, menentukan siapa duduk di mana. Kalau naik mobil saja, Anda naik mobil, ada yang mengemudikan mobil itu. Yang membedakan antara yang duduk di depan sebagai pengemudi dan yang duduk di belakang sebagai yang dikemudikan semata-mata karena kesempatan pendidikan. Bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan makanannya, tapi kesempatan pendidikan. Yang kesempatan pendidikannya lebih tinggi, kecenderungannya akan duduk di kursi belakang. Yang kesempatannya lebih rendah akan cenderung duduk di depan. Itu, dan Anda datang ke restoran, Anda datang ke yang dilayani dan yang melayani, faktornya adalah pendidikan. Jadi bagaimana itu menjadi faktor yang luar biasa. Lalu yang kedua, pendidikan ini membentuk kepemimpinan masa depan. Hari ini teman-teman dari tadi disebut sebagai agent of change. Nah, agent of change itu bukan hanya besok, tapi sekarang. Karena itu saya sering sebut anak teman-teman mahasiswa ini, teman-teman muda punya dua peran. Peran kekinian dan peran masa depan. Peran kekinian sebagai anak muda, Anda responsif atas kondisi yang ada di lingkungan kita. Peran masa depan, karena Anda belia, karena itu di masa yang akan datang Anda punya peran, dan itu sebabnya harus mengembangkan kompetensi, harus mengembangkan skill, harus mengembangkan jaringan, karena kelak peran akan dimainkan di kemudian hari. Oh teman-teman sekalian, Anda sedang berada di negeri yang jauh, hitungan kilometernya dari tempat Anda lahir. Dan ini kesempatan untuk membangun kerja bersama. Saya senang sekali tadi mendengar pidato ketua ketua panitia Asro, mana Asro? Wakil Presiden. Wakil Presiden ya? Benar, Wakil Presiden. Jadi presiden sama gubernur, Pak. Saya lebih rendah, Pak. Kok nggak ada fotonya di atas ini? Itu nunggu ya keputusan MK ya. Sampai mana tadi? Jadi senang mendengar pidatonya. Kenapa? Karena tadi saya perhatikan dalam pidatonya menyebutkan tentang solusi untuk tantangan bangsa. Saya senang sekali mendengar itu. Kenapa? Karena banyak di antara kita ketika belajar ke negeri yang jauh, berpikirnya pulang mau menerapkan ilmu. Kita sedang tidak butuh orang-orang pulang menerapkan ilmu. Kita lagi butuh orang-orang pulang menyelesaikan masalah di Indonesia. Beda tidak itu? Beda. Beda sekali. Kalau pulang menerapkan ilmu, ya dia nggak terlalu pusing itu di Indonesia jadi solusi apa tidak. Karena ilmunya mau diterapkan. Yang dibutuhkan adalah masalah di Indonesia perlu diselesaikan dengan ilmu yang Anda dapatkan. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah adopsi dan adapsi. Adoption sama adaption. Bedanya hanya huruf A. Kalau yang adoption, dia akan menerapkan. Kalau yang adaption, dia akan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kita butuhnya yang memberikan solusi. Karena itu saya suka pidato-pidato yang tadi, karena itu relevan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangan. Karena kalau kita sekedar bicara menerapkan, teman-teman yang Anda pelajari di saat kuliah di negeri yang jauh ini bisa A, B, C, D, E, F, G. Ketika Anda kembali ke Indonesia, Anda ketemu dengan persoalan-persoalan yang perlu kombinasi A, B tambah Z yang Anda nggak pelajarin di sini. A, B tambah G yang nggak ada di sini. Jadi inilah teman-teman semua kenapa penting sekali. Nah, saya berharap monggo Pak Dubes. Sampai jumpa besok. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dubes.
Jadi teman-teman sekalian, kalau saya boleh usul, langsung aja lompat ke slide 7. Satu lagi. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu keuntungan dari berada di tempat yang jauh dari tanah air, Anda bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain lintas bangsa. Karena itu, inilah kesempatan untuk bicara tentang 3 aspek ini bersama-sama. Agen perubahan global, gerakan sosial di kampus, dan juga solidaritas antar bangsa. Ini membutuhkan kemauan dari kita yang berada di kampus internasional untuk membangun jejaring internasional. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia yang berada di luar Indonesia adalah terlalu banyak bergaul dengan sesama mahasiswa Indonesia. Dan ini membuat ikhtiar membangun jejaring global tak selalu terdukung. Ada periode di mana jumlah mahasiswa Indonesia tidak banyak. Karena tidak banyak, kondisi memaksa mahasiswa untuk berteman, berjejaring dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai wilayah. Tapi sesudah populasi mahasiswa Indonesia menjadi besar, ada kecenderungan untuk berinteraksinya hanya dengan sesama mahasiswa Indonesia. Karena itu kami berharap sekali teman-teman yang sekarang sedang berkuliah di Yordan, teman-teman untuk mengembangkan jejaring itu. Nanti kalau sudah selesai pulang ke Indonesia, ketemu dengan semua orang Indonesia banyak sekali di sana. Anda pulang kampung nanti semuanya orang Indonesia di situ. Tapi mumpung Anda jauh dari kampung, bangunlah jejaring dengan mahasiswa-mahasiswa di luar Indonesia. Supaya apa? Supaya Anda nanti kiprahnya melampaui batas-batas geografis Indonesia. Sehingga Anda berkiprah di jajaran global. Agent of change-nya, kalau lihat di sini, untuk perubahan global. Karena Anda bisa masuk di dalam orbit global, bukan saja orbit domestik. Jadi teman-teman sekalian, persoalan-persoalan yang kita hadapi domestik dan internasional, kalau bicara tentang pendidikan, tantangan tentang sosial hampir sama. Tapi kalau kita, teman-teman semua memiliki bekal untuk bisa berinteraksi di level global, maka teman-teman bisa mainkan peran itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia sebagai wakil kita. Hal terakhir teman-teman, yang saya ingin sampaikan adalah terkait, ini udah boleh ditutup. Hal terakhir yang saya sampaikan adalah terkait keberadaan kita di luar Indonesia. Keberadaan di luar Indonesia ini harus dipahami sebagai duta Indonesia. Apapun yang Anda kerjakan, Anda membawa nama Indonesia. Di ruang kelas, Anda wakil Indonesia. Di hadapan dosen, Anda wakil Indonesia. Di hadapan mahasiswa lain, Anda wakil Indonesia. Masuk ke warung, cari makan, Anda wakil Indonesia. 24 jam Anda di sini adalah duta Indonesia. Karena itu, meninggalkan Indonesia untuk belajar maupun untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai meninggalkan tanah air, tapi harus dipandang sebagai membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jadi tagar kabur aja dulu itu. Yang lagi rame ini. Itu jangan dipandang orang-orang yang pergi dari Indonesia sebagai meninggalkan tanah air, tapi pergi dari Indonesia membawa nama Indonesia, berkiprah di tingkat global. Kiprahnya di mana? Di bekerja dan berkarya. Berkarya itu profesional, bekerja itu untuk belajar. Tapi dua-duanya sama-sama membawa nama Indonesia. Dan teman-teman, kehadiran teman-teman itu akan meninggalkan bekas lintas waktu. Lintas waktu.
dan akan meninggalkan nama baik bila yang dikerjakanlah baik lintas waktu. Itu yang mahal dari kehadiran. Tidak itu sulit digantikan, teman-teman, dengan mesin PR. Kehadiran pribadi-pribadi mulia. Tadi saya berjumpa dengan Pak Rektor, Profesor Islam. Beliau menceritakan senang sekali dengan mahasiswa Indonesia, karena mahasiswa Indonesia ini serius ketika belajar, serius ketika kuliah, akhlaknya baik, sopan, dan pujian-pujian A, B, C, D, F, G. Betul ya, ini saya sama-sama teman-teman disebutkan di situ. Teman-teman, itu adalah kontribusi Anda semua dalam membentuk persepsi publik tentang Indonesia di masyarakat di kampus ini. Nah, jadi kehadiran Anda di sini membuat nama baik Indonesia menjadi terjaga. Nah, ini poin terakhir yang saya sampaikan, kita perlu jaga sama-sama supaya teman-teman semua yang di sini meninggalkan badannya, meninggalkan tanah air bukan karena semata-mata mau jauh dari tanah air, tapi justru di tempat ini menjadi duta dari Indonesia. Itu sebagai pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan atas pemaparannya di sesi talk show dan seminar kali ini di acara IRBIN Expo. Saya ingin menyimpulkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa itu adalah agent of change, dan kita adalah bukan untuk generasi masa depan saja, tapi untuk saat ini dan masa depan begitu. Sebelumnya boleh menikmati kopi khas Jordan. Namanya Sada. Sada. Memang ada bunganya juga gitu. Spesial, Pak. Spesial. Iya, Pak. Edelweiss ini. Begitu. Selanjutnya tadi Pak Anies sempat menyebutkan tentang perbedaan equity, dan reality. Jadi itulah yang kita hadapi saat ini, dan yang saya take note juga adalah bahwa kita sebagai duta Indonesia yang ada di luar negeri, kita harus memperluas jejaringan kita terhadap mahasiswa luar. Kami melihat, menganalisa di HPM Yordania juga bahwasanya mungkin saya pribadi melihat 99,95% orang Indonesia tinggal bersama orang Indonesia. Setuju? Apakah di sini ada yang tinggal sama orang Arab? Boleh angkat tangan, nanti saya kasih hadiah spesial. 1, oke. 2. Jadi begini Pak, dari semua yang duduk di sini hanya 2 orang saja yang tinggal bersama orang Arab. Begitu Pak. Jadi ini sudah sentuhan buat kita ya, untuk bukan hanya dari kamar saja, tetapi silahkan kita memperluas jejaringan kita untuk banyak komunikasi, memperluas komunikasi kepada teman-teman orang Arab kita. Saya pribadi jurusan sastra Arab, tapi punya teman orang Arab mungkin sekitar 30-50 saja. Sudah 2,5 tahun di sini begitu. Gimana teman-teman yang syariah, teman-teman yang kuliah di jurusan teknik, mohon harapannya ke depannya nanti setelah Bapak Anies tadi mengatakan kita sangat butuh itu begitu. Kalau emang kontribusi kita misalnya di PPI Dunia jejaringan dengan teman-teman mahasiswa Indonesia di lain negara, itu alhamdulillah, tapi lebih baik lagi kita punya jejaringan langsung bersama teman-teman yang ada di mancanegara lain, maksudnya ya khususnya di ASEAN ataupun dari luar Jordan begitu. Mungkin sesi saat ini kita lanjut ke sesi pertanyaan Pak. Kami berikan 3 orang penanya pertama. Bagi yang pertanyaannya menarik dan sesuai dengan tema, kami akan berikan hadiah buku. Begitu.